Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Astri Putri Handayani, NPM 1713031048. Baik, saya akan baca soalnya. Pendidikan merupakan suatu investasi yang berguna, bukan saja perorangan atau individu saja, tetapi juga merupakan investasi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan pendidikan sesungguhnya dapat memberikan kontribusi yang substansial untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Dari pernyataan tersebut tersirat makna bahwa pendidikan merupakan salah satu harapan baik untuk masa depan. Bagaimana menurut Anda pernyataan tersebut? Mengapa? Jadi menurut saya setuju, karena soal bahas pendidikan itu sangat luas. Soal pendidikan merupakan hal esensial untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pendidikan itu cara berinvestasi yang bisa dibilang pasti akan bisa mengembalikan modal awal investasi. Karena bisa dikatakan investasi, pendidikan ini sangat berharga bila dibandingkan dengan investasi lainnya. Karena pendidikan merupakan suatu investasi yang bisa dikatakan mulia. Dan sesuatu yang mulia tersebut akan sangat berharga dan berpengaruh terhadap orang lain. Jadi pendidikan anak setinggi-tingginya merupakan contoh investasi yang nanti pada saat return atau pengembalian mungkin jauh lebih besar dari apa yang kita keluarkan sekarang. Pendidikan dan ilmu perkembangannya itu akan terus berkembang dan terus pendidikan dan ilmu perkembangannya itu akan terus berkembang dan akan meningkat. Kita tidak bisa memprediksi pendidikan saat ini. Jadi seberapa besar penghasilan yang akan kita dapatkan itu kita dari pendidikan itu kita sendiri. Jadi latar belakang pendidikan seseorang sebagai bahan pertimbangan untuk kita kerja nanti. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut akan mencari sarjana-sarjana ketimbang lulusan tamatan SMA. Latar belakang pendidikan seseorang itu sebagai bahan pertimbangan untuk kita kerja nanti bagi perusahaan-perusahaan, pada perusahaan tertentu sebagai lulusan pendidikan itu kita harus menggunakan otak yang pintar ya. Pendidikan tidak ada masanya dan tidak akan pernah habis sampai kita meninggal nanti. Jadi karena mencari ilmu itu akan terus dicari dan dikejar. Pendidikan yang tinggi juga secara tidak langsung akan mengangkat derajat dan taraf kehidupan kita kelak nanti. Jadi pendidikan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita, bagi lingkungan kita, bagi orang-orang sekitar kita. Nah, menurut saya seperti itu. Yang kedua itu soalnya ada 4 kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Soalnya itu dapat tidaknya seseorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan, besarnya penghasilan atau gaji yang diterima, sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik, kemampuan atau skill, kecakapan hidup seseorang seiring jenjang pendidikan meningkat. Sesuai ketiga indikator tersebut masih relevankah dengan kondisi kita sekarang? Mengapa? Menurut saya tidak relevan. Banyak anak kuliah cuman mencari gelar sarjananya aja, otaknya kosong. Jadi banyak dari mahasiswa itu cuma mencari gelar nama, cuma sebatas ajang gengsi. Jadi yang kedua itu pendidikan sangat berpengaruh bagi kita setelah lulus pendidikan. Iya, sangat berpengaruh bagi kita dan keluarga kita. Yang ketiga itu sikap perilaku dalam konteks sosial budaya
dan politik itu menurut saya tidak juga, karena memiliki peran yang sangat berbeda-beda. Setiap orang itu mempunyai karakteristik, sikap, perilaku. Itu tuh cara orang tua mendidik anaknya itu seperti apa. Ada yang ada yang sopan, ada yang tidak sopan, tergantung orang tua mendidik kita seperti apa. Terus yang keempat itu pertanyaannya, pendidikan orang kemampuan atau skill kecakapan hidup seseorang seiring jenjang pendidikan meningkat sesuai ketiga indikator tersebut. Menurut saya sangat berpengaruh juga, karena orang yang tidak berpendidikan itu berperilaku yang tidak etis. Kalau orang yang berpendidikan mementingkan perilaku kita, sikapnya bagus, karena kita dididik oleh dosen dan lingkungan sekitar kita bergaul dengan teman-teman yang luas gitu. Menurut pendapat saya seperti itu. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maklumi Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.